Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita memasuki acara utama perayaan Dies Natalis Akbar 100 tahun FHUI, yakni mendengarkan pidato hukum nasional. Pada kesempatan ini, kita akan mendapatkan wawasan berharga dari para pemimpin institusi hukum dan pemerintahan yang memiliki peran krusial dalam pengembangan dan penegakan hukum di Indonesia. Sedianya kita telah mendengar dari penulis buku Paus Scholten bahwa FHUI pada tanggal 28 Oktober 1924 diresmikan oleh Gubernur Jenderal Belanda, dan itu sangat berarti. Dan di 100 tahun ini tentunya kita ingin bahwa pemerintah Republik Indonesia benar-benar mempunyai perhatian terhadap hukum, karena Indonesia adalah negara hukum. Memang sayang sekali pimpinan bangsa sedang sibuk, tetapi saya berbahagia tentunya para pemimpin lembaga tinggi yang hadir hari ini akan memberikan remarks yang sangat berarti untuk 100 tahun pendidikan tinggi hukum Indonesia ke depan. Untuk kesempatan pertama, saya undang Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang hal ini diwakili oleh Yang Mulia Hakim Agung Samsul Ma'arif untuk membacakan pidato dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Saya persilahkan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari yang bersejarah ini kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri 100 tahun berdirinya Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ini adalah sebuah tonggak pencapaian yang luar biasa, sebuah bukti dari perjalanan panjang institusi ini dalam mencetak insan-insan hukum yang berkontribusi nyata bagi pembangunan bangsa dan negara. Fakultas Hukum Universitas Indonesia selama 1 abad ini telah memainkan peran penting dalam perkembangan hukum di tanah air. Banyak lulusan yang tidak hanya menjadi praktisi hukum terkemuka, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Dekan, para pemikir dan para pembahas hukum yang sangat progresif, tetapi juga pemimpin bangsa yang telah membentuk kebijakan dan arah hukum nasional. Oleh karena itu, saya merasa terhormat bisa berada di tengah-tengah keluarga besar Fakultas Hukum untuk menyampaikan beberapa pandangan mengenai peran hukum dalam pembangunan nasional. Tantangan kita yang kita hadapi di era modern ini, serta bagaimana pendidikan hukum bisa berperan dalam membangun penegakan hukum yang berintegritas dan hukum yang berkeadilan. Hadirin yang saya hormati, hukum merupakan salah satu pilar utama pembangunan bangsa. Dan tanpa hukum yang kuat, adil, dan tegak, tentu saja pembangunan nasional yang berkelanjutan tidak akan dapat terwujud. Hukum bukan sekedar perkumpulan aturan yang harus dipatuhi, tetapi merupakan instrumen untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keamanan bagi seluruh warga negara. Dalam fungsinya sebagai pilar pembangunan, hukum memiliki tujuan yang jelas: melindungi hak-hak individu, mengatur hubungan sosial, dan menjamin terciptanya ketertiban umum. Namun, hukum juga harus adaptif terhadap perkembangan zaman. Tantangan-tantangan baru yang dihadapi bangsa kita, seperti perkembangan teknologi yang pesat,
krisis perubahan iklim menuntut respons hukum yang tepat dan cepat. Hadirin sekalian, artificial intelligence telah membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan kita, termasuk bagaimana kita bekerja, berinteraksi, bahkan bagaimana hukum diterapkan. Sistem peradilan dan penegakan hukum tidak bisa lepas dari dampak teknologi. Mahkamah Agung sendiri sudah mulai melihat bagaimana AI dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelesaian perkara. Namun pada siang sama, kita juga harus berhati-hati terhadap isu etika, privasi, dan tanggung jawab hukum yang timbul dari penggunaan teknologi. Selain itu, krisis perubahan iklim merupakan tantangan besar yang membutuhkan peran aktif hukum. Dampak perubahan iklim bukan hanya ancaman jangka pendek, tapi juga ancaman bagi keberlangsungan kehidupan di bumi. Kita perlu memahami bahwa hukum memiliki tanggung jawab untuk melindungi lingkungan hidup, bukan hanya untuk generasi sekarang, tapi sekali lagi juga untuk generasi mendatang. Ibu dan Bapak sekalian, hukum harus menjadi instrumen untuk menjamin keberlanjutan ekosistem yang menjadi sumber kehidupan, dan hukum harus memastikan bahwa lingkungan hidup yang kita nikmati saat ini dapat diwariskan dalam keadaan layak kepada anak cucu kita. Oleh karena itu, regulasi yang berfokus pada kelanjutan perlu diperkuat. Penegakan hukum di bidang lingkungan hidup harus dijalankan secara konsisten. Dalam menjalankan pembangunan, kita tidak bisa mengabaikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Pembangunan harus dilandasi oleh prinsip keadilan yang tidak hanya mengedepankan kepentingan ekonomi, tapi juga pada kepentingan jangka panjang bagi masyarakat luas, termasuk masyarakat marginal. Mereka seringkali menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim dan kerusakan lingkungan hidup. Hadirin sekalian, keadilan dalam pembangunan berarti memberikan perlindungan yang setara kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Regulasi lingkungan yang kuat tidak hanya menjaga keseimbangan alam, tetapi juga memberikan jaminan bahwa semua lapisan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat yang rentan, dapat dilindungi hak-haknya. Dalam menghadapi tantangan tersebut, kita membutuhkan penegak hukum yang kompeten, yang berintegritas dan peka terhadap isu-isu kontemporer. Dan disinilah pendidikan hukum memegang peran sentral dalam mencetak generasi penegak hukum yang mampu menjawab tantangan zaman. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sayangnya kita masih melihat adanya kesenjangan yang signifikan antara teori hukum yang diajarkan di kampus-kampus dan realitas yang dihadapi dalam praktek peradilan. Di satu sisi, pendidikan hukum kita masih cenderung formalistis, lebih menekankan kepada hukum normatif yang berfokus pada teks-teks hukum. Di sisi lain, praktek peradilan menuntut pemahaman yang lebih luas tentang dinamika sosial, dinamika politik, dan ekonomi yang mempengaruhi berjalannya hukum di masyarakat kita. Kita membutuhkan penegak hukum yang tidak hanya menguasai itu, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menerapkannya dalam konteks yang lebih luas dan lebih melalui program pendidikan dan pelatihan Cakim
di mana para cakim selama 2 tahun tidak hanya dilatih dalam aspek teoritis, tetapi juga diberikan keterampilan praktis seperti penanganan perkara, mediasi, dan pemahaman terhadap jurisprudensi. Selain itu, kami juga menyelenggarakan diklat lanjutan bagi para hakim yang sudah bertugas, serta program sertifikasi hakim yang memastikan bahwa mereka selalu up to date dengan perkembangan hukum yang dinamis. Namun, upaya ini bukanlah hal yang mudah. Mahkamah Agung masih terus menghadapi tantangan untuk menciptakan hakim-hakim yang profesional, hakim-hakim yang berintegritas dan mampu memberikan keadilan kepada masyarakat. Upaya Mahkamah Agung ini tidak akan terwujud sepenuhnya tanpa dukungan dari lembaga pendidikan hukum, termasuk Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Oleh karena itu, saya ingin mengajak perguruan tinggi hukum untuk memperkuat pengajaran hukum yang berorientasi pada praktek dan pengalaman, pendidikan praktek hukum yang memungkinkan mahasiswa berhadapan langsung dengan kasus nyata, sehingga mereka dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang bagaimana hukum bekerja di lapangan mengenai isu-isu keadilan yang muncul di masyarakat. Perlu kami sampaikan bahwa dengan data putusan salinan di info perkara Mahkamah Agung harusnya memberikan kemungkinan untuk melakukan pendidikan case by case seperti di common law. Sekarang tersedia sekitar 9,3 juta salinan putusan yang bisa di-download oleh siapapun, kapanpun, dengan gratis. Ini kesempatan bagi kita untuk mendidik mahasiswa kita, meskipun kita di civil law, tapi juga paham tentang analisa kasus. Selain penguasaan teori dan praktek, hal yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan etika hukum. Dalam setiap profesi, terutama di bidang hukum, etika memegang peranan yang sangat penting. Penegak hukum yang tidak berintegritas akan dengan mudah tergelincir dengan praktek-praktek yang merugikan pencari keadilan. Etika tidak hanya mengatur bagaimana seorang hakim atau praktisi hukum menjalankan profesinya, tetapi juga menjadi landasan moral dalam mengambil keputusan yang adil. Oleh karena itu, pendidikan hukum harus memberikan perhatian besar pada pembentukan karakter dan integritas. Mahkamah Agung telah memiliki kode etik dan pedoman perilaku hakim yang menjadi panduan berperilaku dan bersikap, serta terus memperkuat pengawasan hakim melalui pengawasan internal dan kerjasama erat dengan Komisi Yudisial. Namun itu pun saya rasa belum cukup. Saya mengajak Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan seluruh lembaga pendidikan hukum di Indonesia untuk turut memperkuat pendidikan etika hukum, agar para mahasiswa tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki integritas moral yang kokoh. Di Indonesia, pendidikan etika hukum harus mendapatkan porsi lebih besar dalam kurikulum dengan harus utamakan etika di dalam berbagai mata kuliah. Karena itu, tanpa etika, pendidikan hukum tidak akan mampu menjalankan amanah keadilan dengan baik. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, seiring dengan tantangan besar yang kita hadapi, reformasi hukum menjadi sebuah keharusan. Dalam konteks ini, perguruan tinggi hukum, terutama Fakultas Hukum Universitas Indonesia, memiliki peran strategis untuk menjadi motor penggerak perubahan. Fakultas Hukum yang sudah 100 tahun harus mampu mencetak lulusan-lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan hukum yang mendalam, sekali lagi
juga memiliki keterampilan praktis dan etika profesional yang kuat. Bapak Dekan, para guru besar dan sekalian, reformasi hukum tidak bisa hanya dilakukan oleh lembaga peradilan saja. Fakultas Hukum harus menjadi bagian dari proses ini dengan cara mendekatkan dunia akademik dengan praktek peradilan, adaptif pada tantangan masa kini dan masa depan, serta memperkuat pendidikan etika sebagai prioritas dalam kurikulum. Bapak Ibu sekalian, selain itu perguruan tinggi hukum perlu memberikan ruang yang lebih untuk mahasiswa memahami dinamika hukum dalam berbagai konteks, seperti perubahan teknologi, globalisasi, tantangan lingkungan hidup. Seorang hakim misalnya harus terus-menerus dihadapkan pada persoalan-persoalan kompleks yang menuntut bukan hanya pengetahuan hukum, tapi juga pemahaman atas disiplin ilmu yang lain atau multidisiplin. Ibu dan bapak sekalian, sebagai penutup, saya ingin menekankan pentingnya sinergi antara lembaga pendidikan hukum dengan dunia peradilan. Mahkamah Agung selalu terbuka untuk berkolaborasi dengan pengembangan program-program yang relevan bagi masyarakat hukum, seperti program pendidikan profesional, magang di pengadilan, klinik hukum, penelitian yang bersifat aplikatif. Dengan kerjasama yang erat, kita bisa memastikan bahwa lulusan hukum tidak hanya kompeten secara teknis, tapi juga menghadapi kompleksitas praktek hukum. Di usia yang 100 tahun ini, saya yakin Fakultas Hukum dapat menjadi pionir dalam reformasi penegak hukum di Indonesia. Mari kita bersama-sama menciptakan generasi penegak hukum yang berintegritas, yang peka terhadap isu-isu global, sensitif terhadap persoalan di masyarakat. Bersama-sama kita dapat membangun sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sistem hukum yang lebih kuat dan lebih adil. Terakhir, saya juga ingin menekankan peran penting para mahasiswa sebagai agen perubahan, agent of reform, agent of change. Di tangan kalian, masa depan hukum Indonesia akan dibentuk. Saya mengajak adik-adik semua, para mahasiswa hukum, untuk tidak hanya menjadi penerima pengetahuan, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil, lebih inklusif, dan lebih berintegritas. Kalian adalah calon penegak hukum, pemimpin dan pemikir masa depan yang akan menentukan arah perkembangan hukum di Indonesia. Gunakan kesempatan belajar ini dengan sebaik-baiknya, kembangkan keterampilan kalian, bangun pemahaman yang mendalam tentang etika dan hak asasi manusia. Jadilah bagian dari perubahan yang ingin kita wujudkan bersama, yakni hukum yang benar-benar melayani masyarakat dan mewujudkan keadilan bagi semua orang tanpa terkecuali. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing kita semua dalam upaya memajukan hukum dan keadilan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pidato Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto yang dibacakan oleh Yang Mulia Hakim Agung Dr. Samsul Ma'arif, Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung.